Anak-anak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena masih memberikan kita nafas kehidupan untuk menikmati hari baru dengan penuh sukacita. Ibu berharap anak-anakku pada saat ini dalam keadaan sehat dan berkat Tuhan melimpah, sehingga siap untuk mengikuti kegiatan pembinaan rohani pada hari ini. Untuk itu, anak-anakku yang terkasih, mari kita mengawali kegiatan pembinaan rohani kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, syukur berlimpah kami haturkan kepadamu karena betapa indah hari ini kami menikmati yang merupakan berkat berlimpah darimu bagi kami hari demi hari. Kami bersyukur pula karena Engkau tetap menuntun perjalanan hidup kami hingga saat ini. Ya Bapa yang Maha Baik, dengan penuh kasih Engkau mengampuni umat-Mu apabila bertobat. Maka ampunilah juga kami orang berdosa ini. Semoga kami pun rela mengampuni sesama dengan penuh kasih dan tanpa syarat. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menyiapkan hati untuk mendengarkan Injil Tuhan yang diwartakan kepada kita hari ini. Bacaan kitab suci hari ini kita ambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya.
Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersuka cita. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelihkan anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perumpamaan Yesus yang barusan kita dengar ini, yang paling menarik dari perumpamaan Yesus ini adalah sifat Bapa
yang terlalu baik itu. Anaknya diizinkan untuk berangkat dengan membawa separuh dari harta kekayaan Bapak. Setelah anaknya pergi, Bapak itu membayangkan anaknya yang belum berpengalaman itu hidup di negeri orang. Dan ia sudah berpikir, pada suatu ketika anaknya itu kembali, maka setiap hari Bapak itu selalu mondar-mandir, hatinya tidak tenang, menunggu kedatangan kembali anaknya. Dan ketika melihat anaknya dari jauh, terharulah hatinya, dan ia berlari menemui anak itu. Anaknya tidak sempat memohon ampun. Bapaknya juga tidak bertanya kepada anaknya, "Mengapa engkau kurus? Mengapa engkau kotor? Dan mengapa pakaianmu compang-camping?" Ia tidak menegur dia. Bapak ini hanya bergembira sekali karena anaknya telah pulang dengan selamat, dan Bapak juga melakukan pesta besar-besaran. Anak-anakku yang terkasih, ketika putranya yang sulung pulang dari ladang dan mendengar bahwa bapaknya mengadakan pesta untuk adiknya yang telah memboroskan uangnya dengan begitu banyak, dia marah. Dia tidak mau masuk untuk turut berpesta. Ia marah seperti orang Farisi yang marah ketika Yesus berbuat baik dengan orang-orang berdosa. Lalu bapak yang baik itu keluar, membujuk anaknya yang sulung untuk masuk, untuk berpesta. Katanya, "Anakku, engkau selalu bersama aku, dan segala milikku adalah milikmu juga. Sepantasnya kita berpesta dan kita bergembira, karena saudaramu ini telah mati, tetapi hidup kembali. Telah hilang, namun ditemukan kembali." Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sifat Bapak yang begitu baik terhadap anaknya yang nakal dan pemboros itu adalah gambaran dari kisah sayang Tuhan Allah terhadap kita. Allah mengasihi kita sekalipun kita manusia telah berdosa, kita telah melakukan banyak kesalahan. Tetap dari Tuhan ada jalan damai untuk kita boleh berdamai kembali dengan Tuhan. Kita kembali ke jalannya. Kalau kita mendekati Tuhan, berbalik kepadanya, Tuhan sudi menerima kita kembali. Dan sifat Tuhan ini menjadi nyata di dalam cara hidup putranya Yesus Kristus. Kepada Sakeus, si pemungut cukai yang dibenci oleh orang banyak, Yesus berkata, "Hai Sakeus,
Hari ini saya mau menginap di rumahmu. Maria Magdalena terharu mendengar sabda Yesus, "Dosa-dosamu sudah diampuni. Imanmu telah menyelamatkan dikau. Pulanglah dengan damai." Maka anak-anakku yang terkasih, janganlah kita bersikap lebih keras dari Tuhan Yesus. Janganlah kita menghukum orang. Janganlah kita mengecil orang. Dan kalau di antara kita ada yang bersalah dan menyimpang, mari kita mencari dan mendekati dia dengan lemah lembut dan bergembira bila dia mau kembali ke jalan yang benar. Semoga. Amin. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menutup kegiatan pembinaan rohani kita pada hari ini dengan doa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, indahkanlah kelemahan-kelemahan kami, dan bantulah dengan rahmat-Mu untuk dapat memperbaiki segala kekurangan kami. Semoga kesalahan dan dosa kami Engkau ampuni, sehingga beroleh kedamaian dan sukacita-Mu melalui pengantaraan Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa dalam pembinaan rohani yang akan datang. Tuhan berkati. Salve, salam sehat.